Siti Winangun itu baru ada nama Siti Winangun di awal abad 19. Siti itu tanah, Winangun itu yang dibangun. Ya berarti itu Gerabah itu sendiri. Sebelum itu jauh, itu baru ada Pedukuhan Kebagusan. Kenapa harus bernama Pedukuhan Kebagusan? Pedukuhan Kebagusan ini pedukuhan paling barat untuk wilayah Kabupaten Cirebon, dengan tujuan untuk menyebarkan Islam ke wilayah Cirebon wilayah barat. Kenapa harus bernama Kebagusan? Itu disesuaikan dengan nama leluhur kami, kecenderungan warga kami memanggil leluhur kami ini namanya Mbah Buyut Kebagusan. Kalau nama aslinya sih namanya Raden Ratna Gumilang, bergelarnya Syekh Dinureja. Cuman warga kami cenderung memanggil beliau itu Mbah Buyut Kebagusan. Kenapa? Karena beliau mendakwahkan Islam itu dengan perilaku, baik secara agama maupun khususnya tentang pengembangan gerabah. Karena pada dasarnya baik secara pembuatan yang kecenderungan adalah benda-benda fungsi untuk kegiatan rumah tangga, juga secara pembakaran itu masih memakai daun-daun kering. Daun-daun kering ini ketika ada pembakaran gerabah dinaikkan, kecenderungan kena angin itu akan luruh. Jadi capaian suhu untuk maksimal itu agak susah. Beliau menerapkan pembakaran gerabah ini menggunakan pakai jerami atau padi kering yang sudah hasil panen itu. Dan kami baru tahu itu di tahun 80-an. Pembakaran itu tradisional, pembakaran tungku ladang yang ada di Siti Winangun adalah salah satu pembakaran tercepat di dunia. Jadi ketika ditutupnya pembakaran itu pakai jerami, suhu di dalam ini cepat naik. Karena walaupun sudah terbakar jadi abu, jerami ini tidak mudah luruh kena angin. Jadi di dalam suhunya benar-benar stabil. Capaian suhu 600 sampai 800 derajat ini cukup di 45 menit. Dan setelah pembakaran selesai harus cepat dibongkar supaya tidak overheat. Karena ketika overheat bisa merubah bentuk gerabah itu sendiri, ada sedikit tidak presisi. Ada lagi keistimewaan dari gerabah Siti Winangun adalah ternyata gerabah Siti Winangun ini mempunyai ciri khas yang begitu kuat. Baik dari tekstur tanah, tadi yang saya sebutkan adalah ciri khasnya berupa ukiran. Yang dari tekstur tanahnya ini kecenderungan tanah liat Siti Winangun ini punya kandungan mangan yang tinggi. Jadi ketika sudah jadi, sudah bisa dipergunakan, tahan panas dan hujan. Sebegitu panjang kegiatan membuat gerabah dari awal pendirian pendirian Pedukuhan Kebagusan di tahun 1222 sesuai yang tertulis di peti lelasan leluhur kami ya, sampai sekarang udah beratus-ratus tahun berlangsung. Tapi tanah liat yang kita ambil atau warga pengrajin kita ambil itu tanah sampai sekarang tidak pernah habis. Awal membuat gerabah itu namanya ngeleler, yang masih berupa pondasi. Kalau sudah setengah kering, itu baru nanti ada teknik untuk menyambung ke atas kalau memang butuh gerabah yang lebih besar. Kalau memang gerabahnya dengan cukup ukuran kecil, bisa ada finishing, ya, dihaluskan. Teknik membuat gerabah itu ada 3. Alat cetak, alat putar, dan ada yang dipilin. Tanahnya dipilin nanti disusun ke atas saja. Seperti membuat pot atau apalah di tanah. Biasanya kayak yang teknik pilin ini kecenderungan untuk benda-benda pajang, benda-benda hias yang ada di buffet ataupun nanti di meja. Dari beberapa teknik ini memang butuh kesabaran, ketelatenan ya, supaya bisa menghasilkan produk yang lebih maksimal. Ketika sudah setengah kering, ada finishing, pengrajin kami memukul atau memadatkan gerabah yang masih setengah jadi ini. Kegiatan ini namanya dipetoki. Jadi batu di dalam, kayunya di luar. Jadi walaupun gerabah Siti Winangun itu tipis, ringan tapi kuat karena memang ada unsur dipadatkan, dipukul itu tadi dipadatkan. Dan salah satu kelemahan tanah liat Siti Winangun tidak bisa ketika jadi gerabah yang sudah jadi ini tidak langsung dijemur secara langsung ke panas terik. Harus cukup dianginkan saja.
Jadi nanti menunggu setengah jadi, sudah setengah kering, baru akan ada teknik finishing tadi. Ketika dipanaskan secara langsung dan ketika susutnya terlalu cepat, itu malah membuat retak. Jadi memang harus cukup dianginkan saja. Dan sampai sekarang ketika sudah mengalami medium, pengembangan ada beberapa ukiran yang masuk, ada lagi yang modern. Kita sekarang gerabah Siti Winang itu mengalami yang 2 kali bakar. Bakar pertama merah, terus nanti dipakai pewarna kimia, nanti bakar lagi suhunya di atas 1000 supaya unsur-unsur kimia tadi itu bisa lenyap dan bisa food grade atau bisa digunakan di kebutuhan sehari-hari. Dan tentu ini yang modern ini sebuah jadi menantang kreativitas anak-anak muda kami supaya bisa mengembangkan itu. Kenapa gerabah Siti Winang itu malah kurang peminat di kalangan remaja, terutama yang benda fungsi dan benda-benda alat-alat rumah tangga? Karena memang dari segi harga yang masih kurang ekonomis, kurang menjanjikan. Jadi kaula muda kami itu merasa tidak terangsang untuk melestarikan benda-benda fungsi rumah tangga, karena memang harganya belum bisa menjanjikan secara ekonomi. Memang PR kami di situ adanya, di permajaan dan pengembangan supaya gerabah ini punya nilai lebih, yang bisa punya nilai jual yang bisa menjanjikan, sehingga para kaula muda ini bisa tergerak untuk bisa memajukan atau melestarikan gerabah tradisional.